Dibanding-bandingin emang gak enak. Apalagi sama meme yang satu ini yang nunjukin kita masih gini-gini aja. Tapi sedihnya, bisa jadi meme tadi beneran kejadian. Karena anak muda dibilang jadi generasi yang gak bisa beli rumah. Tapi, kenapa bisa begitu? Oke, kalau kalian seberuntung adik satu ini ngelihat harga murah di kota-kota besar tentunya nggak bakal bikin kalian kaget. Tapi beda cerita kalau kalian lahir di negara 62. Pertumbuhan pendapatan per tahun kita aja masih suka kalah sama harga rumah yang meningkat. Dan inilah yang bikin banyak dari kita juga ngerasa kesusahan ngumpulin uangnya dan jadi milih nyewa daripada beli rumah. Oke, tapi kalau gitu kenapa harga rumah bisa semahal itu? Oke, tentunya gara-gara beberapa penyebab. Contohnya karena tanah yang makin terbatas. Ada juga karena kejadian yang bikin uang berkurang nilainya yang akhirnya juga berpengaruh ke naiknya harga bangunan. Sampai gaya hidup serba mewah yang ikut bikin gaji kita kalah sama harga rumah. Belum lagi tempat-tempat strategis yang ikut bikin harga makin terbang tinggi. Contohnya aja, kalau misal mau beli rumah di daerah yang orang-orangnya kalau ngomong kayak Google Translate, dengan nyisihin sebagian gaji tiap bulan, kita butuhin waktu sampai segini buat dapetin satu rumah aja. Super gila banget. Terus kalau gitu, apakah emang udah gak ada cara lain buat beli rumah? Oke, tentunya masih ada cara lain. Selain lewat bantuan si dia ini, kita juga masih bisa nabung. Tapi bukan sekedar nabung, tapi yang naiknya berpotensi lebih cepat alias investasi. Karena bisa dilihat rata-rata kenaikan harga saham di Bursa Efek Indonesia aja sampai lebih dari 80% dalam 10 tahun terakhir. Bahkan kinerjanya lebih tinggi dari tempat-tempat lain. Tapi, walaupun kelihatannya nguntungin, tentunya investasi ini juga proses yang panjang. Alias nggak bisa instan. Investasi di tempat jualannya saham pun nggak ngejanjiin untung yang pasti. Tapi, kalau kita bisa nerapin prinsip-prinsip ini, potensi keuntungan dari investasi saham bisa aja ngelampauin harga rumah idaman kita. Prinsip-prinsip apa aja itu? Mereka adalah paham, punya, dan pantau. Yang pertama, paham. Apa aja yang perlu dipahamin? Ya, 3 hal ini. Terus kalau udah paham, lanjut ke punya. Tapi sebelum punya sahamnya, kita mesti bikin rekening dulu. Jangan lupa buat bikinnya di tempat yang bisa dipercaya. Terus mulai milikin saham pertama kita di saham yang bisnis perusahaannya bagus. Variasiin uang kita di tempat-tempat investasi yang beda untuk jaga-jaga. Dan terakhir, pantau. Abis investasi sana-sini, tetap rajin pantau akun kita dan perkembangan tentang tempat kita investasi. Tentunya biar kita bisa lihat naik turunnya harga produk investasi yang kita punya dan gak asal beli karena katanya aja. Oke, harga rumah emang udah makin mahal, tapi berinvestasi jadi salah satu cara buat wujudin mimpi ngebeli rumah. Asalkan kita juga sadar kalau investasi di pasar modal itu dinamis dan untuk tujuan yang jangka panjang. Jadi semoga kita bisa segera beli rumah sebelum Senin harganya naik. Dan seperti biasa, terima kasih.